Oke. Oke, selamat malam. Pada itu yang sini. Kami dari Guru Lima, saya Thomas dan rekan saya Respati. Ini akan mempresentasikan tugas akhir kami dengan judul Understanding dan People Keep Using Strava. Topik ini berangkat dari satu pertanyaan sederhana tapi relevan. Kenapa di tengah banyaknya aplikasi fitness, Strava justru relatif bertahan dan terus digunakan. Yang presentasi ini kami akan buatnya dari perspektif consumer behavior, khususnya peran interaksi sosial, enjoyment, dan kebiasaan, serta dampaknya terhadap sikap, penggunaan berkelanjutan, dan ketertarikannya pada lifestyle. Oke, kalau kita lihat di industri aplikasi fitness itu secara umum, pertumbuhan itu sangat pesat karena kesadaran gaya hidup semakin meningkat, harga wearable device juga semakin terjangkau, dan aplikasi fitness semakin banyak. Namun ada satu fenomena menarik, yaitu banyaknya aplikasi fitness tuh hanya dipakai di awal aja dipakai lalu ditinggalkan. Nah, ini yang kita lihat fenomena menariknya Strava, bahwa Strava tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi fitness tracker, tapi juga sebagai platform sosial gitu. Pengguna jadi bisa melihat activity temannya sama teman, user lain, memberi kudos, terus atau like gitu ya. Kemudian juga ada bergabung dalam clubs dan juga mengikuti challenge. Jadi bisa diartikan memang Strava ini menawarkan pengalaman yang berbeda dibanding aplikasi fitness konvensional yang fokusnya hanya pada data dan performa. Nah, kalau dari perspektif consumer behavior, penggunaan sebuah aplikasi itu tidak hanya ditentukan oleh fitur teknisnya saja. Jadi ada faktor-faktor psikologis yang sangat penting, seperti motivasi, learning proses, reinforcement sosial, dan sikap mereka terhadap sebuah merek atau platform tertentu. Nah, di sini Strava itu menarik untuk diteliti karena menggabungkan tracking activity dengan interaksi sosial. Kombinasi ini berpotensi membentuk kebiasaan jangka panjang, bukan hanya penggunaan sesaat. Sinilah kami melihat Strava sebagai konteks yang relevan untuk membahas teori consumer behavior yang sudah kita pelajari. Untuk kami melihat untuk research problem dan objektifnya adalah bahwa permasalahan utama dalam riset ini adalah mengapa pengguna tetap menggunakan Strava dalam jangka panjang, sementara banyak aplikasi lain yang ditinggalkan gitu ya. Berdasarkan itu, tujuan riset kami ada tiga. Yang pertama, menganalisa peran interaksi sosial dalam motivasi pengguna. Yang kedua, mengaji pengaruh enjoyment dan kebiasaan penggunaan. Ketiga, melihat dampaknya terhadap sikap pengguna, niat penggunaan berkelanjutan, dan juga ketertarikan terhadap pelayanan premium. Dengan kata lain, kami ingin melihat dan memahami bagaimana prosesnya secara menyeluruh, bukan hanya hasil akhirnya saja. Gitu. Yang kedua adalah conceptual framework-nya. Jadi riset ini menggunakan cara konseptual yang relevan dalam teori consumer behavior. Ini memposisikan interaksi sosial, enjoyment, dan kredit sebagai faktor awal yang membentuk attitude atau sikap terhadap Strava. Nah, sikap positif tersebut kemudian akan mendorong dua hal. Yang pertama adalah continuous intention atau niat untuk terus menggunakan Strava, dan premium impress, yaitu ketertarikan terhadap layanan berdaya. Produk ini akan membantu kamu memahami bahwa penggunaan Strava bukan proses yang instan, tapi bertahap dan saling berkait. Untuk research metodologi yang kami gunakan itu adalah mini riset kuantitatif melalui survei online. Responden dalam riset ini itu pengguna Strava yang masih aktif dan juga pengguna yang sudah tidak aktif gitu ya, atau lapse. Jumlah yang kami kumpulkan itu, yang kami dapat adalah 124 orang dengan seluruhnya berdomisili di wilayah Jabodetabek. Dan kita menggunakan skala Likert dari 1 sampai 7, dari yang satu sangat tidak setuju hingga sangat setuju, untuk menangkap intensitas sikap dan persepsi responden.
Nah, ini adalah hasil dari responden dari Indonesia ini. Itu responden berdomisili di Jabodetabek, sehingga memang akan memprestasikan konteks urban dan metropolitan. Jumlahnya ada 120. Nah, sekitar 74% responden itu merupakan pengguna aktif dengan penggunaan terakhir dalam 7 hari terakhir. Mayoritas responden itu berolahraga 2 sampai 3 kali per minggu yang menunjukkan pola aktivitas yang cukup konsisten namun tetap realistis. Aktivitas yang paling sering dicatat adalah lari, diikuti oleh bersepeda. Dari sisi akun, mayoritas masih menggunakan akun yang free, dengan sebagian kecil pengguna premium dan ex premium. Menariknya, kami juga menemukan satu unexpected churn pocket, yang kami sebut begitu, yaitu pengguna yang cukup sering berolahraga, yaitu 4 sampai 5 kali seminggu, namun tidak aktif menggunakan Starfire. Jadi kita lihat yang paling aktif adalah 2 sampai 3 kali, ini adalah switch graph-nya, atau kita sebut sebagai active user. Tapi yang tidak kalah menarik juga adalah sebetulnya orang yang berolahraga hanya 1 kali itu cukup aktif juga menggunakan Strava. Nanti artinya eh, tidak sepenuhnya berkorelasi dengan eh, aktivitas olahraganya. Tetapi mungkin nanti banyak hal yang kami temukan, salah satunya adalah Strava ini berkorelasi dengan fitur-fitur sosial. Itu. Oke, kita masuk ke temuan pertama dari variabel social interaction itu. Kita melihat sebanyak eh, mayoritas gitu ya, sebanyak 74% menyatakan bahwa melihat aktivitas teman di home itu di feed-nya itu menjadi meningkatkan mereka user untuk meningkatkan motivasi mereka untuk berolahraga. Dan juga 79 responden merasa terdorong secara motivasi kalau mereka mendapatkan kudos dan juga komentar. Di sini memang social interaction yang kuat dari Strava dari sini. Kemudian lebih lanjut, 73,4% responden merasa Strava membantu mereka merasa tetap terhubung dengan individu lain yang memiliki gaya hidup serupa gitu ya. Kemudian variabel berikutnya di enjoyment. Em, ini juga hasilnya tinggi bahwa sebanyak 77,4 responden menikmati proses untuk record activity, 78,2 merasa bahwa Strava itu membuat olahraga lebih menyenangkan dan bermakna. Jadi ini menunjukkan bahwa Strava itu tidak hanya berfungsi secara utilitarian aja, tapi juga memberikan pengalaman emosional yang positif gitu. Temuan berikutnya berkaitan dengan habit formation dan attitude. Banyak 76,6% responden menyatakan bahwa mencatat aktivitas di Strava sudah menjadi rutinitas, bukan lagi ketika sadar setiap kali berolahraga. Dan itu hampir 60% responden merasa ada yang kurang ketika berolahraga tanpa mencatat aktivitas di Strava. Nah, dari sisi sikap, hasilnya pun juga sangat kuat. Seluruh responden menilai Strava sebagai aplikasi yang bermanfaat dan relevan dengan gaya hidup fisik mereka. Jadi sikap positif ini tidak muncul secara instan, melainkan terbentuk melalui pengalaman penggunaan yang konsisten, enjoyment, dan juga kebiasaan. Oke, variabel berikutnya ini continuous intention. Jadi kenapa mereka masih stay gitu si user ini gitu ya. Jadi memang continuous intention ini adalah kombinasi dari enjoyment, habit, dan sikap positif tadi yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi memang mayoritas responden itu menyatakan niat yang kuat atau intention untuk terus menggunakan Strava dalam beberapa bulan ke depan. Dan juga responden juga bersedia merekomendasikan Strava pada orang lain. Ini menunjukkan adanya advokasi terhadap Strava. Dan juga ini dapat dilihat bahwa penggunaan Strava itu tidak lagi bersifat fungsional atau sorry situasional, karena telah menjadi bagian rutinitas dan gaya hidup pengguna
di daerah urban gitu ya. Lalu bagaimana dengan layanan premium? Nah, tertarikan terhadap premium itu berada pada tingkat moderate hingga tinggi. Terutama jika fitur yang ditawarkan isu relevan, yang pertama, yang kedua membantu menjaga konsistensi olahraga. Responden itu tidak melihat premium hanya sebagai fitur tambahan, tetapi sebagai alat bantu disiplin dan bagian dari stage kita itu. Nah, harusnya pengguna yang pernah atau sedang menggunakan premium menunjukkan minat yang lebih tinggi karena sudah pernah merasakan manfaatnya secara langsung. Ya. Kemudian dari tadi berbagai variabel ini, eh, kesimpulannya kami lihat riset kami ini dengan alur yang jelas kita lihat bahwa memang interaksi sosial dan enjoyment itu berperan sekali gitu ya sebagai pemicu awal pengalaman positif di penggunaan Strava gitu. Kemudian dari pengalaman positif itu yang berulang, kalau kita tahu learning itu teorinya perlu pengulangan, itu menjadi behavior, jadi sebuah kebiasaan si pengguna gitu. Nah, kebiasaan ini yang terus memperkuat sikap positif terhadap Strava karena experience-nya bagus terhadap Strava ya. Kemudian mendorong jadi niat penggunaan yang berkelanjutan, terus menggunakan dan juga adanya ketertarikan terhadap layanan premium. Dan di sini dilihat bahwa Strava itu berhasil membangun positioning sebagai social fitness platform yang tidak hanya memfasilitasi olahraga, tapi juga membentuk kebiasaan dan gaya hidup aktif di lingkungan kota atau di Jabodetabek. Nah, sebagai penutup, riset ini menunjukkan bahwa keberhasilan Strava tidak terletak pada kompleksitas fiturnya, tetapi pada kemampuannya membangun pengalaman yang sosial, menyenangkan, dan konsisten. One step at a time, just for the joy of it. Terima kasih.